Saya Muhammad Rifki Santoso, saya Widya Suara dari BDK Medan. Kali ini saya akan membahas masalah pencatatan biaya royalti. Kalau perusahaan itu kan wajar dia menggunakan namanya aktiva tidak berwujud, ya, aset tidak berwujud. Nah, tentu ada kompensasinya. Nah, pembayaran atas pemakaian aktiva tak berwujud ini namanya biaya royalti. Nah, suatu wajib pajak, ya, dia mencatat biaya royalti, dan metode pencatatan ini tidak sesuai dengan konsep akuntansi, dan waktu diperiksa oleh DJP biayanya tidak diakui. Nah, wajib pajak keberatan, kemudian ditolak, dan kemudian banding di pengadilan pajak. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana proses banding wajib pajak yang terdapat dari putusan nomor PUT 009/2018/PP/M-6A tahun 2020. Nah, di sini kita lihat sengketanya, ya. Jadi wajib pajak ini diperiksa oleh DJP untuk tahun pajak 2015. Nah, DJP melakukan koreksi fiskal positif. Nah, koreksi fiskal positif ini artinya biaya yang tidak diakui, ya, atas biaya royalti yang dibebankan oleh wajib pajak. Jumlah koreksi ini sekitar 7,9 miliar. Nah, kenapa DJP mengkoreksi biaya ini? Karena ini merupakan beban tahun 2014. Jadi wajib pajak membebankan biaya yang di tahun 2014 di tahun 2015. Nah, makanya ini dikoreksi oleh DJP. Nah, rincian biaya royalti ini ada 3. Dari teknologi dan trademark itu sekitar 2,3 miliar. Dari brand atau co-brand kita 242 juta. Kemudian dari SLA sebesar 5,3 miliar. Jadi jumlahnya sekitar 7,9 miliar. Nah, ini kalau menurut DJP metode pencatatannya tidak sesuai dengan accounting principle. Tapi kalau menurut BP udah sesuai, gitu ya. Nah, mari kita lihat bagaimana argumen diberikan oleh masing-masing wajib pajak, DJP, dan bagaimana putusan majelis hakim. Kita lihat fakta-fakta yang ada di pengadilan, ya. Nah, ini faktanya pertama. DJP melakukan koreksi fiskal positif atas biaya royalti yang di tahun 2014 dibebankan di tahun 2015. Kenapa? Karena diperiksa adalah tahun 2015, maka harus biaya tahun 2015 yang bisa dibebankan di tahun 2015. Kemudian diketahui bahwa pembebanan biaya royalti oleh wajib pajak ini itu adalah pada saat dibayar tunai. Jadi wajib pajak itu membebankan biaya tahun 2014 di tahun 2015 karena dia dibayarnya tahun 2015. Menurut DJP bukan begitu. Tapi harus di tahun 2014 karena dia itu terutang 2014 walaupun belum dibayar, dibebankan di 2014 bukan di 2015. Nah, kalau terjadi perbedaan, misalnya kan di 2014 diestimasi nih sekian harganya, biayanya. Terjadi perbedaan itu nanti disesuaikan di 2015. Jadi jangan sampai menunggu adanya tagihan baru dibebankan di tahun diterimanya tagihan. Nah, dengan adanya seperti itu, maka terjadilah suatu tax planning, ya, penggeseran biaya. Nah, kalau ini kan seolah-olah wajib pajak menggeser biaya di tahun 2014 di tahun 2015, ya kan, supaya labanya bisa diatur. Nah, itu alasan DJP melakukan koreksi. Nah, menurut wajib pajak, ya, wajib pajak mengatakan royalti itu ditagih berdasarkan penjualan. Ya, jadi sekian persen dari penjualan. Nah, metode penagihan royalti oleh wajib pajak seperti ini. Jadi tagihan Juni-Juli, ya, jadi kan berdasarkan penjualan Juni-Juli, ditagih di bulan September di tahun yang sama. Ketahuan tuh, ya. Nah, kemudian Juli-September, ya, realisasi penjualan Juli-September ditambah forecast, ya, perkiraan penjualan Oktober-Desember, ditagihkan di bulan November. Nah, kemudian tagihan kekurangan royalti berdasarkan selisih antara forecast dan aktual ditagihkan pada periode tahun berikutnya. Jadi berapa sih realisasi sebenarnya selisihnya antara yang Oktober-Desember tadi ditagih di tahun berikutnya, itu di bulan September, ya kan, jauh belum berikutnya gitu. Padahal kan tahun buku berakhir 31 Desember. Nah, ini menjadi permasalahan antara DJP sama wajib pajak, gitu, ya. Nah, kemudian yang dikoreksi tadi, ya, dari royalti teknologi dan trademark, ya, dikoreksi oleh DJP 2,3 miliar. Itulah adalah biaya tahun 2014 yang dibebankan di tahun 2015. Kemudian royalti co-brand
ya 242 juta itu biaya tahun 2014 yang dibebankan di 2015, ya kan, dikoreksi oleh DJP. Kemudian royalti SLA, ya itu tidak ada informasi itu dari mana pembebanan. Yang penting diterima tagihan 2015, maka dibebankan 2015. Padahal itu sebenarnya adalah tahun 2014. Kemudian WP memberikan argumen tentang stelsel accrual, jadi metode penghitungan. Jadi kata wajib pajak, penghasilan dan biaya diakui pada waktu diperoleh penghasilannya dan biaya pada saat waktu terutang. Nah, di sini waktu terutang itu menurut wajib pajak adalah saat invoice, ya. Ada invoice maka terutang. Makanya wajib pajak membebankan pada saat invoice-nya muncul di tahun berikutnya. Dan WP juga berargumen, kami melakukannya konsisten. Jadi ada masalah dong, kan kami tidak berubah-ubah, ya, tidak ada niat untuk merubah atau menggeser penghasilan atau biaya di tahun berikutnya. Itu ya, jadi pengertian terutang itu ada invoice, itulah menurut wajib pajak. Karena diketahui invoice-nya tahun 2015, maka biaya tahun 2014 dibebankan tahun 2015. Nah, kemudian hakim memberikan keputusan ya dari data, argumen yang diberikan oleh wajib pajak dan oleh DJP, maka hakim melihat dulu fakta-faktanya ini ya. Sebelum memberi keputusan ada fakta-faktanya. Dilihat di sini oleh hakim, wajib pajak membebankan royalti selama tahun 2015 sebesar 40,8 miliar. Nah, kemudian biaya royalti yang dikoreksi oleh DJP ada 7,9 miliar, itu sekitar 19,43%. Ya, 7,9 dari 40,8. Kemudian ada beban royalti dari pihak istimewa, yaitu pihak pembangkang saham, itu Zonobel dan International Paint Limited ya. Jadi ada hubungan istimewa itu sekitar 25,8 miliar, itu 63,3%. Jadi dari seluruh biaya royalti itu sebagian besar berhubungan dengan pihak yang ada hubungan istimewa. Nah, beban royalti yang tidak bisa diberikan bukti, jadi di pengadilan wajib pajak diminta oleh hakim, mana buktinya, gitu ya. Nah, itu wajib pajak tidak bisa memberikan bukti sebesar 14,2 miliar, kita 34,89%, gitu ya. Jadi dikoreksi DJP 7,9, tidak ada bukti 14, berarti kan ini satu informasi yang baru nih ya, terbukti di pengadilan. Berdasarkan fakta di persidangan dan berdasarkan peraturan yang ada, maka majelis hakim berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan oleh DJP sebesar 7,9 miliar sudah benar dan dipertahankan, sehingga banding wajib pajak ditolak oleh majelis hakim. Nah, di sini saya mencoba memberikan 3 pembahasan. Pertama adalah penentuan besarnya royalti yang harus dibayar, kemudian kapan bisa dipastikan besarnya biaya royalti, dan fakta yang ditemukan di persidangan. Nah, di sini dari data ya, terlihat bahwa untuk teknologi dan trademark itu besarnya biaya royalti adalah sekitar berdasarkan perjanjian 5% dari net sales, jadi penjualan bersih ya. Untuk co-brand itu 0,5% dari penjualan bersih. Sedangkan royalti SLA tidak ada informasi di putusan pengadilan tersebut. Dia tidak ada informasi yang tersedia, gitu ya. Nah, untuk penjualan bersih ya, yang dari data yang ada, yang di DJP sebutkan di perhitungan-penghitungan itu tahun 2015, itu katanya dasarnya 446 miliar. Nah, dari sini baru muncullah invoice-nya. Itu yang diberikan wajib pajak. Tapi kalau kita lihat dari SPT-nya, ya, SPT-nya mengatakan peredaran usaha wajib pajak itu ada 511 miliar. Ya, nah di sini kan ada selisih ini yang mana yang benar gitu ya. Nah, ini kelihatan juga pembukuan wajib pajak kurang rapi juga, ada perbedaan angka. Nah, kalau misalnya benar peredaran usahanya yang 511, tentu biaya royaltinya berasal dari 511 miliar tadi. Kalikan aja 5% untuk trademark tadi ya, teknologi dan trademark, dan 0,5% untuk co-brand gitu ya. Jadi bisa sebenarnya ditentukan berapa besarnya beban royalti wajib pajak ini. Nah, dengan prinsip matching cost against revenue ya, jadi pendapatan dan biaya itu harus diperhitungkan pada tahun yang sama. Sehingga bisa dibebankan sebenarnya ya, berapa sih beban royaltinya? Karena kan peredaran usahanya net sales-nya bisa diketahui. Jadi wajib pajak tidak harus menunggu invoice-nya, apalagi invoice-nya bulan September tahun berikutnya, kan terlalu lama, 9 bulan berikutnya gitu ya. Kemudian disebutkan di sini ada peredaran usaha di SPT lebih besar dari tahun sebelumnya. Nah, dari sini kan sebenarnya bisa diperkirakan ya,
pengalaman-pengalaman yang ada, wajib pajak bisa memperkirakan, mengestimate lah, ya, berapa sih per 31 Desember 2015, gitu ya. Jadi benar bisa. Kemudian ada yang tadi royalti SLA, ya, wajib pajak tidak bisa memberikan bukti-bukti sama sekali. Apalagi ini berhubungan dengan pihak yang ada hubungan istimewa. Nah, ini jadi pertanyaan ya. Nah, kalau untuk hubungan istimewa harus ada pengujian-pengujian. Nah, di sini nggak disebutkan bagaimana pengujian dilakukan oleh DJP atas biaya yang ada hubungan dengan pihak istimewa. Ya. Nah, kemudian data fakta yang ditemukan di persidangan. Nah, ini yang menarik ini. Ya, di persidangan ada biaya royalti SLA yang tidak ada buktinya sebesar 14 miliar. Nah, biaya yang dikoreksi DJP 5,3 miliar. Jadi ada 8,9 yang tidak dikoreksi DJP. Kan harusnya ada bukti, ini nggak ada bukti. Apalagi dengan pihak hubungan istimewa, kan kita tahu ada transaksi yang harus diuji kewajarannya. Nah ini saya lihat ada kelewatan gitu ya. Jadi kalau dilihat potensinya itu ada sekitar 2,2 miliar itu ya yang DJP kehilangan. Kemudian kita lihat secara keseluruhan ya, total koreksi biaya royalti oleh DJP 7,39, yang tidak ada bukti pendukungnya 14,2. Ya kan? Nah ini juga sama tadi ya, ada selisih 6,3 miliar yang ini harus menjadi perhatian DJP. Oke, kemudian fakta lagi ya, wajib pajak menentukan kepastian jumlah beban royalti ketika ada tagihan. Padahal itu bisa diestimasi. Nah berdasarkan konsep akuntansi itu bisa selama bisa dipertanggungjawabkan. Nah gitu ya. Jadi dasarnya apa? Peredaran usaha. Bisa dipertanggungjawabkan dan itu bersifat konservatif. Ya, jadi tidak harus menunggu kepastian. Jadi kalau lihat wajib pajak membebankan biaya royalti dengan kepastian, yaitu akhirnya tidak sesuai dengan konsep matching cost against revenue, gitu ya. Memang itu hati-hati, tapi tadi konsep tadi nggak terpenuhi. Padahal laporan keuangan itu harus memenuhi semua konsep accounting principle. Nah dari pembahasan tadi, ya saya coba menyimpulkan. Ya, pertama. Pencatatan beban royalti belum memenuhi prinsip matching cost against revenue. Jadi walaupun wajib pajak mengatakan dia memenuhi prinsip konsistensi, ternyata tidak cukup. Jadi semua prinsip akuntansi itu harus dipenuhi. Ya, jadi bukan satu aja konsistensi, tapi prinsip lain seperti contoh matching cost against revenue nggak dipenuhi, itu nggak bisa. Jadi harus semuanya, ya prinsip-prinsip akuntansi yang ada itu harus semuanya dipenuhi supaya laporan keuangan itu bisa akurat dan bisa bermanfaat, gitu ya, dan tidak salah saji. Kemudian dalam hal ini kelihatan pembukuan wajib pajak juga kurang baik, ya. Jadi dia tidak bisa memberikan bukti-bukti yang cukup di pengadilan, ya. Kelihatan kurang bukti, ya. Kemudian tidak bisa meyakinkan wajib pajak. Nah ini juga pelajaran bagi wajib pajak bahwa pembukuan harus rapi. Kemudian ada di pengadilan ditemukan fakta yang tidak ada di pemeriksaan. Seperti tadi ada biaya royalti tidak bisa dibuktikan di pengadilan, bukti-buktinya, tapi kok DJP mengakuinya. Nah berarti kelihatan ada sesuatu hal yang terlewat ini, ya. Nah, ini suatu menjadi perhatian bagi DJP. Kenapa kok bisa seperti itu? Apakah ini bisa sebagai bukti untuk tindak lanjut berikutnya? Nah, itu mungkin bisa menjadi pertimbangan DJP. Nah, sarannya ya, tadi kesimpulan sarannya. Jadi wajib pajak perlu memperbaiki metode pencatatan biaya royalti tadi, ya. Jadi jangan sampai tidak memenuhi semua prinsip akuntansi yang ada. Kemudian dirapikanlah ya pembukuannya, kemudian validitas bukti. Nah, jadi bukti-bukti harus valid, ya, disiapkan. Jangan pada saat diperlukan tidak bisa diberikan buktinya, terutama di pengadilan. Kemudian untuk DJP, ya ini harus menindaklanjutin. Ya, temu data nih, ya kan? Tidak ada data pendukung. Tadi ada beberapa miliar tuh kan, ada potensi yang diketahui pengadilan. Bagaimana DJP nih? Bisa nggak tindak lanjutin? Nah, harus bisa tindak lanjutin, ya. Seperti menjadi novum atau data baru. Nah, mudah-mudahan itu semua yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, ini ada sedikit quote. Manusia membutuhkan ilmu sebanyak tarikan napas. Jadi, kita harus belajar terus sampai napas kita berhenti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.